Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Yustitia Nurul Islami, salah satu dosen dari program studi pendidikan sosiologi S1 Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar mata kuliah sosiologi pedesaan dengan bobot SKS sebesar 3 SKS yang biasanya diselenggarakan pada semester ganjil. Mata kuliah sosiologi pedesaan merupakan salah satu mata kuliah khusus program studi pendidikan sosiologi dan juga program studi sosiologi yang memberikan pendekatan pada pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai masyarakat pedesaan dalam perspektif sosiologi. Ada beberapa topik bahasan khusus yang kemudian muncul dari mata kuliah ini yang dimulai dari konsep dasar sosiologi pedesaan sampai dengan implementasi teori dan konsep pada beberapa studi kasus. Mata kuliah sosiologi pedesaan merupakan salah satu mata kuliah khusus pada program studi pendidikan sosiologi dan sosiologi yang memberikan pembekalan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai masyarakat pedesaan dalam perspektif sosiologi. Terdapat topik bahasan di mata kuliah ini yang mencakup antara lain konsep dasar sosiologi pedesaan, perspektif teori-teori sosiologi pedesaan, anatomi desa dan pedesaan di Indonesia dalam lintasan sejarah, sejarah perkembangan, undang-undang pedesaan di Indonesia, perubahan demografi, ekonomi, dan munculnya ketimpangan sosial terutama pada masyarakat pedesaan, budaya miskin dan kemiskinan yang ada di pedesaan serta eksklusi sosial, adaptasi ekologis dan strategi nafkah terutama untuk keluarga-keluarga di pedesaan, persoalan agraria, perempuan dan keluarga pedesaan, persoalan pangan nasional, dan juga sejarah pemikiran hingga perkembangan teori-teori sosiologi empirik terkini. Nah, di dalam mata kuliah sosiologi pedesaan, kita juga melakukan studi lapangan dan field trip sosiologi pedesaan yang bertujuan untuk bisa mengkolaborasi atau mengelaborasi antara teori dengan konsep dan juga bagaimana mahasiswa mempelajarinya di lapangan. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran diselenggarakan melalui kajian teori-teori sosiologi tentang masyarakat pedesaan dan juga studi lapangan atau field trip. Yang biasanya field trip ini dilaksanakan selama 3 hari di pedesaan. Hasil field trip biasanya berupa video dokumenter kelas dan paper kelompok, yang mana paper kelompok ini yang kemudian nanti akan diseminarkan pada akhir semester. Luaran akhir dari mata kuliah sosiologi pedesaan ini adalah paper yang kemudian dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun jurnal bereputasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini secara umum dari aspek pengetahuan adalah menguasai teori-teori sosiologi dan kajian terkini tentang masyarakat pedesaan, dan dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu menerapkan dan menarik kesimpulan mulai dari konsep dasar hingga beberapa teori yang kemudian dianalisis dan dikaji dalam field trip lapangan. Materi pertama pada mata kuliah sosiologi pedesaan kita akan membahas tentang konsep dasar sosiologi pedesaan yang dimulai dari pengertian sosiologi pedesaan, latar belakang lahirnya sosiologi pedesaan, konsep istilah sosiologi pedesaan, ruang lingkup, organisasi keilmuan dalam sosiologi pedesaan, perkembangan sosiologi pedesaan tersebut hingga beberapa pokok penelitian sosiologi pedesaan. Materi kedua dalam mata kuliah sosiologi pedesaan adalah tentang perspektif teori-teori sosiologi pedesaan yang dimulai dari perspektif struktural fungsional sampai dengan perspektif postmodern. Nah, materi ketiga kita akan membahas tentang anatomi desa dan pedesaan di Indonesia dalam lintasan sejarah, yang mana materi yang kemudian akan dibahas pada materi ketiga itu mencakup bagaimana anatomi sosiografis pedesaan mulai dari era kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan anatomi sosiografis pedesaan di era kolonial. Dan pada materi keempat tentang sejarah perkembangan undang-undang pedesaan di Indonesia, kita kemudian akan membahas tentang mulai dari undang-undang pedesaan era kolonial, undang-undang pedesaan era Orde Lama, sampai dengan imajinasi desa di masa depan. Perubahan demografi, ekonomi, dan munculnya ketimpangan sosial itu akan menjadi kajian kita pada pertemuan kelima, yang mana yang akan kita bahas adalah terkait dengan kajian politik demografi, kemudian perubahan demografi dan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, eksklusi sosial, dan bagaimana menuju sebuah gerakan sosial. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang budaya miskin, kemiskinan, dan eksklusi sosial masyarakat pedesaan secara khusus, mulai dari apa sih definisi miskin dan bagaimana narasi manusia pedesaan itu menjelaskan tentang kemiskinan, bagaimana pemikiran dan eksklusi sosial masyarakat di pedesaan, sampai dengan program serta kebijakan pengembangan kawasan pedesaan untuk menghilangkan atau meminimalisir kemiskinan. Pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang adaptasi ekologis dan strategi nafkah keluarga di pedesaan, yang dimulai dari kita akan mengkaji tentang bagaimana adaptasi ekologis pada keluarga nelayan, bentuk strategi nafkah,
dan juga analisis kasus, bukan hanya pada masyarakat nelayan tapi juga pada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Pada pertemuan ke-8 kita juga akan membahas terkait dengan dilema migrasi internasional yang bicara antara kesejahteraan semu dan juga devolusi pertanian. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana sih migrasi internasional itu menjadi sebuah kajian yang juga kita tinjau dari pandangan Lee Revenstein dan Siegel. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita akan bicara tentang persoalan agraria, perempuan dan keluarga pedesaan, mulai dari perkembangan hukum agraria dan politik hukum agraria sampai dengan bagaimana perempuan dan agraria itu kemudian menjadi tinjauan kritis hingga membahas tentang bagaimana pemberdayaan perempuan di pedesaan. Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas terkait dengan persoalan pangan nasional, diskursus mazhab, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan biopolitik. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah bagaimana kajian tentang persoalan pangan nasional dan global, bagaimana masalah pangan yang ada dalam logika mazhab ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan, hingga kita bisa mempelajari bagaimana kita membaca secara kritis kedaulatan pangan atau persoalan pangan melalui pendekatan biopolitik. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang ekologi politik, the body of the knowledge about sejarah pemikiran dan perkembangan empirik terkini, yang mana kita akan membahas tentang bagaimana ekologi politik itu menjadi sebuah pemikiran untuk melihat persoalan lingkungan dengan politik yang ada di dalamnya. Dalam hal ini kita akan bicara tentang ekologi politik. Pada pertemuan ke-12 kita akan bicara tentang teori sosial hijau, yaitu diskursus lingkungan dan masa depan pedesaan. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah diskursus paham environmentalism dengan ecocentrism. Kemudian kita juga akan bahas tentang diskursus teori treadmill of production. Apakah kemudian itu masih relevansi dan bagaimana kelemahannya jika diimplementasikan saat ini. Kita juga akan bahas tentang diskursus ecological modernization, dan juga yang terakhir kita juga akan bahas diskursus tentang lingkungan dan masa depan pedesaan. Materi terakhir pada mata kuliah sosiologi pedesaan pada pertemuan ke-13 adalah tentang pemerataan pendidikan di pedesaan melalui berbagai program pendidikan. Yang dimulai kita akan mempelajari tentang konteks sosial dan pendidikan masyarakat di pedesaan. Kita juga akan mempelajari juga apa saja program yang sudah ada terkait dengan pendidikan dan juga program pendidikan lainnya yang sudah diimplementasikan saat ini. Nah, ada juga keterampilan khusus dalam mata kuliah ini, yang mana keterampilan khusus ini bertujuan untuk mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan riset sederhana, menulis, mendokumentasikan secara audiovisual, dan juga mempresentasikan dengan baik hasil kajiannya tentang masyarakat pedesaan. Keterampilan khusus ini akan diimplementasikan pada pertemuan ke-14 hingga ke-16, yang mana dalam pertemuan ke-14 hingga ke-16 mahasiswa diminta untuk bisa melakukan studi lapangan atau field trip sosiologi pedesaan. Dengan beberapa materinya adalah mulai dari menyusun proposal singkat atau brief of proposal, menyusun catatan lapang, melakukan kegiatan studi lapangan, menyusun laporan studi lapangan, hingga penilaian studi lapangan pada akhir perkuliahan. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah sosiologi pedesaan ini menitikberatkan pada pendekatan student center learning, yang mana mahasiswa diminta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga menggunakan beberapa metode baik secara tatap muka maupun menggunakan beberapa media pembelajaran gitu ya, mulai dari buku, jurnal maupun video pembelajaran. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diminta atau memiliki beberapa tugas yang harus dikerjakan dan menjadi capaian pembelajaran, mulai dari tugas review materi yang akan dilakukan setiap minggu, yang mana mahasiswa diminta untuk melakukan review materi perkuliahan. Hasil review materi ini akan dipresentasikan di dalam kelas dalam waktu sekitar 20 menit. Kemudian ada tugas studi lapangan, yang mana setiap mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan lapangan atau field trip yang dibimbing selama 3 hari oleh dosen pengampu. Dari field trip ini, mahasiswa diminta untuk membuat dan menyerahkan laporan hasil dalam bentuk paper sebanyak 10-15 halaman per kelompok. Selain itu, ada tugas juga membuat produk atau tampilan audiovisual dalam bentuk foto atau film dokumenter yang merupakan hasil studi dari studi lapangan. Selain itu, mahasiswa diminta juga untuk melakukan seminar hasil penelitian pada akhir perkuliahan, yang mana mahasiswa juga menyelenggarakan seminar sekaligus menampilkan hasil laporan baik berupa paper, foto, maupun film dokumenternya. Yang terakhir, dari semua hasil kerja mahasiswa selama melakukan penelitian itu akan disusun dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk book chapter ataupun paper yang kemudian nanti diseminarkan setelah hasilnya diperbaiki.
Pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan, penilaian itu dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah tes tulis dan kedua adalah penilaian kinerja dengan menggunakan instrumen penilaian antara lain soal tes tulis, rubrik penilaian untuk paper, dan juga lembar penilaian kinerja. Pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan, bobot penilaian terdiri dari tugas individu, nilai UAS, dan nilai UTS dengan masing-masing bobot adalah untuk tugas individu sebesar 30%, untuk tugas UAS atau ujian tengah semester sebesar 30%, dan untuk ujian akhir semester sebesar 40%. Ujian akhir semester penilaiannya terdiri dari tugas studi lapangan, seminar hasil penelitian, dan juga tugas untuk membuat paper, foto, ataupun film dokumenter yang kemudian diseminarkan. Berikut merupakan video pembelajaran secara langsung pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan pertemuan ke-9 yang membahas tentang agraria, perempuan, dan keluarga di pedesaan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Hari ini kita akan masih membahas tentang materi minggu lalu di pertemuan ke-9, yaitu tentang persoalan agraria, perempuan, dan keluarga pedesaan. Nah, kira-kira dari teman-teman semua nih, ada nggak sih yang masih ingat materi minggu lalu tuh ngomongin tentang apa? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang masih ingat nggak? Ada? Iya, boleh puji. Oke, ada lagi yang mau nambahin sebelum kita masuk ke materi hari ini? Oke, nah ini materi kita minggu lalu ya. Jadi materi kita minggu lalu itu bicara tentang yang pertama kita pengantar gitu ya. Apa sih keterkaitan antara agraria, perempuan, dan keluarga pedesaan. Yang kedua sebenarnya kita juga udah bahas tentang perkembangan hukum agraria, politik hukum agraria nasional, dan terakhir kemarin kita juga udah bahas tentang hak masyarakat adat dalam penguasaan tanah. Nah, hari ini sebenarnya kita akan mengaitkan nih antara bagaimana sih keterkaitan antara hak penguasaan tanah gitu ya yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, dan juga bagaimana pengaruhnya kepada pembagian kerja perempuan di pedesaan. Nah, minggu depan kita akan bahas juga terkait dengan pemberdayaan perempuan di pedesaan dan sebenarnya keterkaitan agraria dengan perempuan itu dalam tinjauan kritis itu seperti apa. Oke, ada yang tahu nggak sih sebenarnya pembagian kerja perempuan di pedesaan itu seperti apa? Ada yang mau jawab nggak? Ino mungkin? Petani ya. Kalau iya benar. Jadi biasanya pembagian kerja perempuan di pedesaan itu menempatkan perempuan tuh pada posisi pekerjaannya seperti apa ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya kita berangkatnya dari mana sih, kenapa kita harus belajar atau bicara gitu ya tentang pembagian kerja terutama antara laki-laki dan perempuan di pedesaan. Pertama, kenapa? Karena kita berangkat dari adanya kesenjangan yang juga teman-teman juga tahu ya, udah belajar juga tentang sosiologi gender gitu ya. Yang mana di dalam sosiologi gender kita kan bicara tentang ketimpangan hak gitu, hak dan kemudian akses dari laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat dalam pekerjaan sendiri, sebenarnya laki-laki itu punya partisipasi kerja yang jauh lebih banyak gitu ya daripada perempuan. Dan juga itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Tapi kalau kita kaitkan lagi nih dengan undang-undang desa gitu ya, karena kita hari ini bicara tentang masalah-masalah pedesaan gitu ya dalam materi sosiologi pedesaan. Nah, kita bicara tentang sebenarnya sudah ada gitu ya dalam undang-undang desa tuh keberpihakan terhadap perempuan gitu. Jadi kalau kita lihat nih minggu lalu kita udah bicara tentang hak waris, hak kepemilikan tanah, di mana perempuan itu sekarang udah bisa nih punya sertifikat atas nama perempuan, dan itu beda dengan 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu kalau teman-teman misalnya mau punya sertifikat itu harus namanya laki-laki atau kepala keluarganya laki-laki. Tapi itu kemudian sudah direvisi undang-undangnya, dan hari ini dengan adanya undang-undang desa baik laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama gitu. Nah, kita masuk ke materi hari ini tentang pembagian kerja di pedesaan. Nah, mungkin teman-teman ingat ya apa saja sih sebenarnya yang menjelaskan gitu ya bahwa pembagian kerja di pedesaan itu juga dipengaruhi oleh yang disebut sebagai konstruksi gender. Ada yang ingat nggak konstruksi gender itu apa sih? Ada yang mau jawab? Siapa nih? Boleh? Ketidakadilan gender. Biasanya ketidakadilan gender itu disebabkan oleh apa? Ya, bisa jadi disebabkan oleh konstruksi ya. Jadi kita bicara tentang yang dijelaskan oleh Fakih hari ini gitu ya, bahwa gender itu sebenarnya sifat yang sebenarnya melekat pada laki-laki dan perempuan, tapi yang penting di sini adalah ada konstruksi secara sosial gitu ya. Konstruksi secara sosial ini yang kemudian menjadi
hal yang kemudian membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Yang mana pada akhirnya si konstruksi sosial ini membuat pembagian kerja itu kemudian berbasiskan pada jenis kelamin tertentu gitu. Nah, dalam pembagian kerja yang kemudian dimunculkan atau dikonstruksi oleh konstruksi gender itu memunculkan ketidakadilan gender. Ada ingat nggak sih 5 bentuk ketidakadilan gender yang dijelaskan oleh Mansur Fakih? Ada yang ingat nggak? Yang pertama ada stereotype gitu ya, kemudian ada subordinasi, kemudian ada marginalisasi, apalagi ada 2 lagi, beban ganda dan kekerasan. Ya, jadi ada pelabelan negatif gitu ya, yang mana biasanya perempuan ini dijelaskan sebagai sosok yang feminim gitu, yang kemudian hanya bisanya bekerja di dalam rumah. Kemudian ada subordinasi. Nah, subordinasi ini biasanya perempuan itu diberikan pekerjaan nomor 2. Pekerjaan nomor 2 itu seperti apa sih? Kalau di masyarakat pedesaan tadi Ino bilang rata-rata pekerjaannya sebagai petani gitu ya. Petani itu kan biasanya dipisahkan antara petani yang mengerjakan pekerjaan dengan jumlah yang banyak gitu ya, ataukah pekerjaan yang serabutan aja. Nah, biasanya ketika perempuan dalam konteks subordinasi itu hanya diberikan pekerjaan-pekerjaan tambahan. Tapi pekerjaan tambahan itu gitu ya, biasanya bentuknya banyak gitu. Jadi walaupun pekerjaannya itu cuma tambahan gitu ya, misalnya cabut rumput gitu, tapi itu pekerjaan rutin. Yang menjadi masalah adalah ketidakadilan gender itu muncul ketika pekerjaan yang diberikan hanya pekerjaan tambahan, tapi biaya yang kemudian dikeluarkan oleh si pemilik lahan atau kemudian yang mempekerjakan perempuan tersebut itu biaya lebih rendah. Nah, itu yang kemudian memunculkan ketidakadilan gender. Nah, di dalam pembagian kerja di masyarakat pedesaan, tadi kita bicara juga rata-rata pekerjaannya sebagai apa sih? Petani gitu ya. Sehingga pembagian kerja di pedesaan ini umumnya adalah homogen. Dan ini yang juga menjadi persoalan bagi perempuan dan keluarga petani atau perempuan dan keluarga di pedesaan. Kenapa? Karena kita nggak punya nih pilihan pekerjaan lain gitu. Nah, pembagian kerja itu juga kemudian dipengaruhi oleh faktor geografis. Beda nih, kalau misalnya dia tinggalnya di pesisir sama dia tinggalnya di pegunungan. Kalau misalnya di pesisir mungkin dia punya alternatif mata pencarian lain gitu ya. Perempuan ketika dia kemudian tersadarkan, kemudian dia punya kemampuan mencari pekerjaan baru, itu dia kemudian punya pilihan untuk pekerjaannya. Tapi ketika dia tinggalnya di pegunungan, pilihan pekerjaannya pasti cuma petani. Nah, kemudian pembagian kerja berbasis gender ini biasanya terjadi ketika gitu ya, karena laki-laki dan perempuan ini memiliki peranan yang berbeda gitu. Yang mana sebenarnya proses ini itu dikonstruksikan. Tadi balik lagi ya ke penjelasan kita yang pertama gitu, bahwa sebenarnya pembagian kerja itu juga dikonstruksikan oleh konstruksi gender. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk menganalisis gitu ya, ketika teman-teman ingin mengkaji masalah perempuan dan pembagian kerja di pedesaan, dan juga potensi apa sih yang kemudian bisa kita analisis untuk bisa membantu persoalan atau mengatasi persoalan di pedesaan. Salah satunya adalah kerangka analisis Harvard Gender. Ada yang udah tahu? Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar? Oke. Jadi kerangka analisis Harvard Gender ini sebenarnya dikembangkan untuk kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat potensi apa saja sih yang kemudian ada di pedesaan. Kemudian kita bisa melihat dari apakah laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan peran gitu ya, punya perbedaan status, punya perbedaan manfaat dan partisipasi. Nah, itu yang kemudian nanti kita akan analisis untuk bisa dikembangkan jadi program pemberdayaan. Nah, kemudian ini ada 3 elemen utama gitu ya dalam analisis Harvard Gender. Yang tadi ya, kita bicara tentang profil kegiatan. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya, ketika nanti menggunakan kerangka analisis Harvard untuk melakukan penelitian nih, yang pasti harus dilakukan tuh ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus buka dulu nih, atau kita harus petakan dulu nih profil kegiatannya apa. Profil kegiatan tuh kita bicara dalam 1 hari 24 jam, laki-laki dan perempuan itu mengerjakan apa. Itu biasa kita catat gitu ya. Jadi dia bangun jam berapa, tidur jam berapa. Nah, dalam bangun sampai tidur itu kita catat ngapain aja. Dari profil kegiatan sebenarnya kita akan melihat laki-laki dan perempuan tuh punya pekerjaan yang berbeda gitu ya, yang nanti kita akan pisahin pekerjaan produktif gitu ya di level rumah tangga, pekerjaan yang di produktif yang di level dia menghasilkan mata pencarian gitu ya, menghasilkan keuntungan atau nilai ekonomi, di level reproduktif atau domestik, dan di level kemasyarakatan. Nah, biasanya kita bikin dulu tuh profil kegiatannya. Nah, yang kedua biasanya kita lihat profil akses dan kontrol. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang hak atas tanah, nah kita bicara tentang profil akses dan kontrol. Sejauh mana sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya akses terhadap sesuatu yang common gitu. Misalnya dia punya akses nggak sih terhadap bibit? Siapa sih yang punya hak akses yang banyak gitu ya terhadap bibit? Apakah laki-laki atau perempuan? Dan sejauh mana dia bisa mengontrol hal tersebut? Nah, itu kita juga harus petakan dari profil akses dan kontrol.
Nah, yang terakhir, kita akan lihat juga nih dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, identifikasi faktor ini tujuannya adalah untuk melihat apakah gitu ya, dulu dan sekarang itu terjadi perbedaan nggak sih, atau terjadi perubahan nggak sih dari semua hal yang kemudian muncul di dalam pembagian kerja atau dalam masyarakat pedesaan. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong pembagian kerja masyarakat di pedesaan, umumnya yang dominan bekerja adalah laki-laki, yang kemudian perempuannya hanya bekerja di dalam rumah gitu. Jadi mengerjakan sektor-sektor domestik. Tapi itu kemudian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan ada era teknologi, informasi dan sebagainya. Termasuk juga adanya perkembangan infrastruktur. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perubahan pembagian kerja yang berbasis gender di pedesaan itu salah satunya adalah pergeseran. Pergeseran apa? Jadi dari domestik ke sektor yang produktif. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya, sekarang kita lihat, kemarin kita bahas agraria ya, bahas perkembangan atau perubahan gitu ya, perubahan alih fungsi lahan. Yang mana saat ini pertanian udah nggak dominan sawah gitu ya, udah nggak dominan pertanian, tapi udah bergeser menjadi industri. Udah banyak pabrik, udah banyak toko gitu ya. Dan itu juga kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran nih, perempuan udah nggak di sektor domestik, tapi udah mulai masuk ke sektor produktif. Produktifnya seperti apa? Dia udah mulai berani kemudian bekerja di luar rumahnya untuk mencari sumber mata pencaharian yang pasti ya, sumber pendapatan. Nah, kemudian adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah, karena mereka sudah berani keluar dari rumah, sudah berani menghasilkan pendapatannya sendiri, sebenarnya mereka kemudian terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Yang mana kalau di masa lalu nih kita ngomongin tentang pembagian kerja, itu pasti terpeta-petakan gitu ya. Yang mana perempuan tuh cuma misalnya lagi ada kumpul RT nih, nah perempuan tuh cuma duduk gitu ya, atau bekerjanya untuk membantu di sektor konsumsi aja. Tapi hari ini sebenarnya kita udah lihat bahwa perempuan tuh bisa memberikan pendapatnya. Itu terjadi pergeseran juga. Yang terakhir adalah diversifikasi pola pembagian kerja rumah tangga. Jadi ketika perempuan dan laki-laki sudah kemudian semuanya bekerja di sektor produktif, sebenarnya pembagian kerja di rumah tangga itu mulai ada kesetaraan gitu. Yang mana perempuan tidak hanya mengerjakan pekerjaan domestik, tapi laki-laki juga. Oke, nah ini materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya dulu dari teman-teman mungkin? Silahkan Puji. Apa implikasi dari pola pembagian kerja untuk perempuan yang ada di pedesaan terhadap pembangunan pedesaan yang lebih inklusif dan literasi? Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih implikasi dari pembagian kerja terhadap pola pembangunan yang lebih inklusif, betul ya? Jadi kalau kita bicara tentang apa sih implikasi dari pembagian kerja terhadap pembangunan yang inklusif, dampak dari pembagian kerja berbasis gender itu adalah ketidakadilan. Nah, yang mana ketidakadilan itu melahirkan banyak persoalan tadi ya. Kalau kita lihat dari ketidakadilan gender ya, misalnya subordinasi, marginalisasi gitu ya, sampai dengan beban ganda. Salah satu yang kemudian muncul ketika adanya implikasi dari pembagian gender yang kemudian tidak adil adalah beban ganda. Nah, ketika laki-laki dan perempuan, terutama di rumah tangga, dan perempuan yang udah mengalami perubahan gitu ya, udah mulai tersadarkan, udah masuk ke level ekonomi, kalau misalnya di rumah tangganya tidak ada ketidakadilan, itu muncul beban ganda, dan itu juga berdampak signifikan terhadap perempuan. Gitu. Nah, bagaimana untuk bisa inklusif gitu ya? Nah, ini menarik karena kajian ini gitu ya, ketika kita bicara tentang agraria, tentang perempuan dan juga tentang keluarga, salah satu target capaian SDGs itu kan sebenarnya kesetaraan gitu ya, pemberdayaan perempuan. Yang mana sebenarnya dengan adanya itu banyak sekali program-program yang bertujuan untuk bisa meningkatkan inklusivitas tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Problemnya pola pembagian kerja berbasis gender itu di pedesaan khususnya terus mengalami perubahan dalam beberapa dekade terakhir. Gimana pengaruhnya itu? Nah, jadi kalau kita tadi udah bahas juga ya, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana sih pola pembagian kerja itu mengalami perubahan, salah satunya adalah karena adanya perkembangan pengetahuan, infrastruktur, teknologi, dan sebagainya. Yang mana hal tersebut itu mendorong peningkatan kesadaran sebenarnya terhadap perempuan, salah satunya pendidikan. Jadi kalau teman-teman mungkin masuk ke desa-desa gitu ya, yang mana yang tadinya itu nggak ada, salah satunya adalah nggak ada tempat pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Yang jadi persoalan pertama adalah pasti tingkat pernikahan anaknya tinggi. Tapi itu kemudian ketika ada lembaga pendidikan aja, mulai dari SD atau enggak SMP, bahkan SMA, itu tingkat perkawinan anaknya lumayan rendah. Sehingga kalau kita bicara tentang pembagian kerja, kalau dari awal sebenarnya sudah menikah dari usia dini, dia nggak punya pilihan lain untuk punya pekerjaan di luar sektor domestik gitu ya. Tapi ketika dia tingkat pendidikannya makin tinggi, sebenarnya dia punya pilihan untuk itu.
Jadi kalau kita lihat perubahan pola pembagian kerja itu juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan infrastruktur dan sebagainya, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup, adakah ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Silahkan Abu Zar. Jadi tadi dari penjelasan Ibu, saya nyimpulin bahwa gender itu mencakup sifat sosial dan kultural yang melekat pada laki-laki dan perempuan, termasuk perilaku dari tanggung jawab. Terus juga saya menyimpulkan pembagian kerja berbasis gender itu pola distribusi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga tadi Ibu nyebutin ada 5 pembagian kerja, itu ada stereotip, terus ada subordinasi, marginalisasi, double burden, dan juga violence. Terus tadi saya nyimpulin ada kerangka dari analisis Harvard Gender juga, itu ada 3. Terus selain itu saya sempat nyimpulin bahwa dalam masyarakat pedesaan itu pembagian kerja itu dipengaruhi oleh faktor geografis dan sumber daya. Dan terakhir, analisis gender Harvard itu membantu mengidentifikasi peran, akses, dan juga kontrol gender dalam masyarakat sehingga program pemberdayaan itu dapat dirancang lebih efisien dan adil. Oke. Baik, terima kasih ya Abu Zar. Kita kasih applause dulu lah buat Abu Zar. Oke ya, tadi mungkin direvisi sedikit yang dijelaskan Abu Zar adalah bentuk ketidakadilan gender tadi ya. Ketidakadilan gender itu bentuknya marginalisasi, subordinasi gitu ya. Violence itu kekerasan, double burden sama stereotype gitu ya tadi. Soalnya tadi agak salah. Oke, nah ini kesimpulan kita hari ini. Tadi udah dijelaskan sedikit oleh Abu Zar. Yang pasti adalah pembagian kerja berbasis gender ini sebenarnya menimbulkan potensi ketidakadilan. Tadi udah dijelaskan ya bentuk ketidakadilannya seperti apa. Yang kemudian kita juga penting untuk bisa menganalisis gitu ya dari kacamata sosiologi pedesaan untuk meng-capture itu atau melihat bagaimana keterkaitan analisis gender menggunakan kerangka Harvard untuk melihat sebenarnya bagaimana sih manfaat, partisipasi, akses, dan kontrol gitu ya perempuan gitu dalam bidang-bidang pekerjaan terutama di pedesaan. Nah kemudian kita bisa lihat sebenarnya ada pergeseran pola pembagian kerja juga di pedesaan gitu ya di tengah perubahan teknologi, informasi, dan sebagainya. Dan kemudian ada upaya peningkatan akses perempuan nih sebenarnya dalam pembangunan gitu ya didorong dengan tadi ya ada targetan capaian SDGs juga dari pemerintah. Dan terakhir sebenarnya pada akhirnya transformasi komprehensif pola pembagian kerja itu tujuannya adalah untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, karena kita materinya adalah kajian kita adalah tentang sosiologi pedesaan hari ini, kita bisa lihat sebenarnya relasi perempuan gitu ya dalam pembangunan pedesaan itu cukup signifikan. Jadi ketika kita bicara tentang pola pembagian kerja, kita nggak bisa melihat perempuan itu hanya sebagai objek, tapi juga subjek yang kemudian setara gitu dalam pembangunan. Oke ya teman-teman, itu untuk hari ini. Nah tugas minggu depan gitu ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas dulu, nanti teman-teman silahkan baca gitu ya buku tentang social reproduction-nya dari Bata Karya yang Remapping Class Recentering Operation, yang mana di dalam materi ini nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana kita bahas tadi udah perubahan pola gitu ya, perubahan pola pembagian kerja. Nah Remapping Class itu juga bicara bagaimana kelas itu kemudian mengalami perubahan. Nah itu nanti kita akan bahas minggu depan. Nah kaitkan dengan contoh-contoh yang ada pada masyarakat pedesaan itu ya, nanti materinya akan saya berikan gitu, nanti teman-teman tinggal meresume saja. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.